Perkenalkan, nama saya Jansin Siagian, Prodi Teknik Elektro, NIM 120130013. Perkenalkan, nama saya Jonathan Rizky Dole Salonel Tagalung, NIM 1201300060010, BMMIKRI TBB6. Perkenalkan, nama saya Luciana Sinaga, NIM 1201320. Perkenalkan, nama saya Nela Sylvia Pasaribu dari Prodi Teknik Elektro, NIM 120130003. Perkenalkan, nama saya Ruth Elizabeth, NIM 1204316 dari Prodi Teknik Biomedis. Perkenalkan, nama saya Indra Dimas, NIM 120130007, Prodi Teknik Elektro. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 10 Biomimikri. Di sini kami mengambil tema jaket dengan alat sensor cahaya. Jaket yang dilengkapi alat sensor cahaya ini dilengkapi dengan sensor cahaya berupa LDR atau Light Dependent Resistor yang mampu beradaptasi terhadap perubahan cahaya pada siang dan malam hari. Adapun tujuan dari tugas biomimikri kami adalah 1. Mengetahui prinsip kerja yang dapat diterapkan dalam teknik sensor cahaya atau stomata pada jaket. 2. Mengetahui elemen apa saja yang mempengaruhi teknik sensor cahaya atau stomata pada jaket. 3. Mengetahui alat dan teknik yang digunakan dalam pembuatan jaket dengan sensor cahaya. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat, yaitu yang pertama, manfaat akademis. Penelitian ini berkaitan erat dengan materi tentang pencahayaan, suhu, dan stomata tumbuhan, sehingga diharapkan mampu memperluas wawasan akan materi tersebut. Kedua, manfaat dalam dunia teknologi. Penelitian ini dapat diterapkan dalam dunia teknologi sehingga mampu memberikan inovasi baru dalam perkembangan teknologi dan kualitas dari suatu produk. Ketiga, manfaat dalam dunia bisnis. Penelitian ini dapat diterapkan dalam dunia bisnis sehingga tiap perusahaan dapat bersaing menciptakan suatu produk yang baru. Keempat, manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga orang bisa memiliki dua manfaat sekaligus dalam satu produk, yaitu saat jaket dikenakan pada waktu panas maupun pada waktu dingin. Di era yang modern ini, serta dengan didominasi oleh penggunaan alat-alat teknologi, orang-orang lebih memilih yang serba cepat dan tidak ribet. Hal tersebut yang membuat kelompok kami termotivasi untuk membuat jaket dengan adanya alat sensor di dalamnya. Sehingga orang-orang tidak perlu mengganti jaket mereka pada pagi maupun malam hari. Jaket ini dibuat dengan alat sensor yang peka terhadap cahaya matahari. Jadi, jika cahaya terang atau biasanya pada siang hari, maka mata jaket akan membuka hingga mempermudah sirkulasi udara masuk sehingga dapat dipakai dalam kondisi panas, dan sebaliknya, pada malam hari, mata jaket akan menutup untuk mengurangi masuknya udara ke dalam tubuh, sehingga jaket dapat menghangatkan tubuh di malam hari. Konsep ini terinspirasi dari stomata pada daun, yaitu stomata akan membuka pada siang hari dan menutup pada malam hari. Pada area terbuka, intensitas cahaya dan suhu yang lebih tinggi daripada di area tertutup. Intensitas cahaya yang tinggi menyebabkan kelembapan udara akan menurun, sehingga proses transpirasi berlangsung lebih cepat. Mekanisme membuka dan menutupnya stomata akibat tekanan turgor. Tekanan turgor adalah dinding sel oleh isi sel. Banyak sedikitnya isi sel berhubungan dengan besar kecilnya tekanan pada dinding sel. Semakin banyak isi sel, semakin besar tekanan dinding sel. Tekanan turgor terbesar terjadi pada pukul 04.00 sampai 08.00. Stomata akan membuka jika kedua sel penjaga meningkat. Peningkatan tekanan turgor sel penjaga disebabkan oleh masuknya air ke dalam sel penjaga tersebut. Pergerakan air dari satu sel ke sel lainnya akan selalu dari sel yang mempunyai potensi air lebih tinggi ke sel ke potensi air lebih rendah. Tinggi rendahnya potensi air sel akan tergantung pada jumlah bahan yang terlarut atau solute di dalam cairan sel tersebut. Semakin banyak bahan yang terlarut, maka
osmotik sel akan semakin rendah. Dengan demikian, jika tekanan turgor sel tersebut tetap, maka secara keseluruhan potensi air sel akan menurun. Untuk memacu agar air masuk ke sel penjaga, maka jumlah bahan yang terlarut di dalam sel tersebut harus ditingkatkan. Alat-alat yang digunakan dalam pembuatan jaket dengan sensor cahaya ialah yang pertama, suhu tubuh manusia. Untuk mempertahankan suhu tubuh manusia dalam keadaan konstan diperlukan regulasi suhu tubuh. Suhu tubuh manusia diatur dengan mekanisme umpan balik atau feedback yang diperankan oleh pusat pengaturan suhu di hipotalamus. Apabila pusat temperatur hipotalamus mendeteksi suhu tubuh yang terlalu panas, maka tubuh akan melakukan mekanisme umpan balik. Mekanisme umpan balik ini terjadi bila suhu inti tubuh telah melewati batas dari toleransi tubuh untuk mempertahankan suhu yang disebut titik tetap. Yang kedua ialah sensor cahaya LDA. Sensor cahaya merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengubah besaran cahaya menjadi besaran listrik. Prinsip kerja dari alat ini adalah mengubah energi dari foton menjadi elektron. Idealnya satu foton bisa membangkitkan satu elektron. Besarnya nilai hambatan pada cahaya sensor cahaya light dependent resistor tergantung pada besar kecilnya cahaya yang diterima oleh light dependent resistor itu sendiri. Biasanya light dependent resistor terbuat dari kandium sulfida, yaitu merupakan bahan semikonduktor yang resistensinya berubah-ubah menurut banyaknya cahaya atau sinar yang mengenainya. C. Microcontroller Atmega 8A. Microcontroller Atmega 8A menyediakan fitur 8 kilobit pada sistem programmable flash dengan kemampuan baca dan tulis secara temporary, 512 bit pada EEPROM dan 1 kilobit pada SRAM. Microcontroller ini sangat cepat melakukan startup dikombinasikan dengan konsumsi daya yang rendah. Prinsip kerja dari sensor cahaya pada jaket ini adalah mengubah energi dari foton dapat membangkitkan satu elektron. Jaket ini dilengkapi dengan alat sensor cahaya jenis LDR. Ketika cahaya matahari diterima semakin besar, maka intensitasnya akan rendah sehingga mata jaket akan membuka. Ketika cahaya matahari diterima semakin kecil, maka intensitasnya akan tinggi sehingga mata jaket akan menutup. Sensor cahaya ini adalah salah satu jenis sensor fotokonduktif yang memiliki kerja yang sama, yakni dipengaruhi oleh terminal output. Semakin besar cahaya yang diterima oleh alat sensor, maka resistensinya akan semakin menurun. Demikian sebaliknya. Sekian pemaparan dari tugas kami kelompok 10 kami akhiri. Sekian, terima kasih.